Oke teman-teman, selamat jumpa lagi di Erna Online. Kali ini kita akan belajar tentang PHP MyAdmin. Langkah pertama adalah alamat yang sudah saya kirim ke grup ya, bisa di copy kemudian di paste di browser. Oke. Nah, untuk nama pengguna silahkan memberikan NIS ya yang sudah saya bagikan, kemudian masuk. Nah, di sini Anda bisa mengubah sandi. Jadi secara default username dan password itu sama, yaitu NIS. Kemudian Anda bisa mengubah sandinya ya, kemudian mengetik ulang sandinya. Nah, di sini sandinya jangan sampai lupa ya, karena itu untuk Anda masuk nanti. Nah, yang Anda lakukan adalah langkah pertama, yaitu di sini kita tidak bisa membuat database baru. Nah, di sini ini ada database ya. Kemudian di sini ada SQL, status, export. Nah, ini import, pengaturan. Nah, ini abaikan aja. Kemudian variabel, set karakter, mesin, dan plugin. Nah, ini adalah tampilan dari panel PHP MyAdmin. Di sini Anda ada diberikan ya, sudah diberikan database, yaitu di sini ada user account-nya 33063, kemudian database yang sama ya 33063. Nah, di dalam database ini, di sini ada keterangan tabel tidak ditemukan di database, berarti kita belum memiliki tabel ya di database-nya. Nah, caranya membuat tabel adalah seperti ini ya. Ini buat tabel. Kemudian kita bisa membuat tabel di sini. Misalnya kita disuruh membuat tabel dari siswa ya, data siswa. Nah, usahakan membuat tabel diawali dengan nama Anda, misalnya namanya Dita. Nah, di sini Dita underscore data siswa ya, data siswa. Membuat tabel tidak boleh dispasi ya, jadi harus ada underscore seperti ini. Kemudian jumlah kolom itu adalah fieldnya ya, jadi fieldnya itu misalkan ada 3 ya, itu nanti disesuaikan, atau 3 atau 4 atau 5 ya. Ini saya contohkan 3. Kemudian di sini ada nama, jenis, panjang nilai, bawaan, dan seterusnya. Nah, nama ini diisi dengan nama field ya. Misalnya data siswa itu fieldnya apa saja, misalnya nama siswa ya, nama siswa, nama underscore siswa. Nah, ini kemudian jenisnya, ini kalau diklik banyak sekali ya. Ini ada integer, varchar, text, date, numerik, dan seterusnya ya. Karena nama siswa, maka kita pakainya ini varchar. Nah, ini ada, kalau kita deketin, ada tooltip teksnya ya tadi untuk varchar. Nah, ini varchar. Kemudian panjang nilainya ini misalnya untuk nama, misalnya itu 20 karakter
ya. Kemudian ada bawaan seperti yang didefinisikan null atau current timestamp. Nah, ini kalau tidak ada. Kemudian penyortiran ya nggak usah, ini atribut juga tidak perlu ya. Kemudian indeks itu nanti kalau kita butuh untuk query ya ini. Nah, biasanya kita sampai di sini aja. Yang penting kemudian setelah nama siswa mungkin di sini ada NIS ya. NIS, kemudian NIS kita bisa setting integer. Misalnya NIS itu tidak banyak ya, 5 atau 6 karakter saja. Kemudian nah ini bisa disetting not null, jadi tidak boleh kosong misalnya. Nah, ini kosong indeks misalnya primary. Nah, ini nanti digunakan untuk kunci ya. Jadi NIS itu tidak ada yang sama. Jadi misalnya kalau nama bisa saja sama ya, sama-sama Erna, Margarita Erna itu bisa sama banyak. Tetapi kalau NIS di sini adalah indeks kunci. Jadi kolom kunci tidak boleh ada yang sama. Misalnya nama NIS kemudian kelas. Nah, ingat ya, kalau ada dua kata berarti harus dihubungkan ya, jadi tidak boleh pakai spasi. Kelas ini kita pakainya varchar ya, mungkin panjangnya 4 saja atau 5 karakter. Kemudian kalau sudah selesai kita simpan. Nah, di sini kita sudah ada di sebelah kiri ini ya. Kita sudah ada di dalam database 33063 ini ada data siswa. Nah, data siswa ini memiliki field nama, siswa, NIS, dan kelas. Nah, ini ada kolom kuncinya tadi. Kemudian bagaimana caranya untuk mengisi ya, tabel tersebut. Nah, di sini kita sudah ada SQL-nya ya. Nanti kita akan menjelaskan. Nah, di sini untuk mengisi dari nama kemudian kelas ya. Tadi kita bisa menambahkan untuk melihat yang sudah kita masukkan tadi, kita bisa klik tabel data siswa, data siswa, abaikan. Nah, di sini sudah tampil ya, Margarita Erna 33462 kemudian 10 mm1. Nah, ini kalau mau menghapus diklik hapus, kemudian kalau mau mengubah diklik ubah ini ya. Ini. Nah, kalau misalnya saya kasih tulisan penuh di sini, ketika kita kirim please enter no more than 20 karakter ya. Jadi kalau karakternya misalnya kurang panjang ya, berarti di sini kita bisa ubah di strukturnya ini. Nah, ini nama siswa, ini bisa kita ubah di sini. Kita panjangkan ya, ini karakternya dipanjangkan misalnya menjadi 35 karakter. Kemudian kita simpan. Nah, di sini kita sudah memiliki 35 karakter. Kemudian kalau kita ingin mengubah ini, menambahkan misalnya, kita klik ubah. Nah, ini diselect dulu ya.
diklik kemudian diubah. Nah ini bisa ditambahi, misalnya begitu, kemudian diklik kirim. Nah kemudian ketika kita ingin menambahkan lagi ya, menambahkan lagi caranya sama, yaitu tambahkan. Di sini bisa kita klik tambahkan sebagai baris baru ya. Nah dan abaikan galat boleh. Lanjutnya penebahan langsung 1, 2, 5, 10 dan seterusnya. Nah ini hanya view-nya aja. Nah misalkan saya klik 1, berarti di sini nanti 1 ya. Misalnya saya tambahkan Riana Dewi Puspita, kemudian niche-nya 33465, kemudian kelasnya 10 mm2, kemudian saya klik kirim. Nah ketika saya klik kirim di tabel ini sudah menjadi 2. Kemudian di sini ada SQL-nya. Nah, SQL ini perintah dari SQL. Kalau select bintang from data siswa, nah ini berarti kalau misalnya tanpa where ya. Jadi ini menyeleksi atau memilih bintang itu semua ya, semua field ya dari data siswa, berarti dari nama tabel, ini tabel data siswa. Nah ini kemudian kalau kita kirim, nah nanti ada ini ya, select bintang from. Nah ini yang ditampilkan adalah semua di sini menampilkan 0 sampai 1, total 2 pencarian. Ada Margareta, ada Riana. Nah misalnya kita SQL-nya ganti ya, bukan select bintang, select nama kolom niche ya. Misalnya select niche from data siswa. Nah ini tanpa syarat ya. Berarti ketika kita klik kirim, nah nanti yang ditampilkan hanya niche-nya saja, karena di sini ada select niche from data siswa. Nah berarti yang dipilih select atau yang dipilih adalah niche-nya saja dari data siswa. Nah ini kita tambahkan dulu ya. Misalnya di sini adalah namanya Rian Abdullah ya, niche 3446, kemudian kelas 10 mm1, kirim. Nah kemudian di sini kita ingin cari ya, kalau menampilkan itu adalah pakai select ya. Misalnya select ini bintang kita ganti, berarti bintangnya kita blok. Kemudian misalnya kita ganti kelas. Nah kelas, select kelas, berarti nanti yang ditampilkan adalah kelas, karena yang dipilih adalah kelas. From data siswa adalah dari tabel data siswa. Where, misalnya where itu adalah syaratnya. Where misalnya kelasnya sama dengan 10 ya, 10 mm1. Nah ini kita coba ya.
mm1. Oke. Kelas 10 spasi ya, 10 X spasi mm1. Select tadi, select kelas from data siswa where kelas sama dengan 10 spasi mm1. Oke, kirim. Nah ini ya, 10 mm1 kelas-kelas saja. Kalau menampilkan data siswa yang kelasnya 10 mm1, berarti di sini adalah select bintang, berarti nanti semua field ditampilkan from data siswa where di sini kelas sama dengan 10 mm1. Nah, jadi select ini. Nah, berarti nanti yang ditampilkan adalah 10 mm1 saja. Jadi yang 10 mm2 nya tidak ada. Itu adalah select bintang from data siswa where kelas sama dengan 10 mm1. Nah, seperti itu tutorial kali ini. Semoga teman-teman bisa memahami. Segala bentuk pertanyaan bisa disampaikan lewat WA. Terima kasih, tetap semangat dan stay healthy. Terima kasih, bye bye.